fundamentum petendi, baik oleh kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03, sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum paslon 01 dan kuasa hukum paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas behinsel atau asas yuridikitas, yang berarti bahwa mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Saya masih bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012-2017, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, apa tadi tanggapan Prof Jimli mendengar kesaksian hari ini dari Profesor Edi Sihirie? Nah itu tadi saya bilang para pihak itu berhak mengajukan ahli, mengajukan saksi yang berada di pihaknya masing-masing. Dan itu wajar, itu pengadilan itu dalam sejarahnya memang begitu. Makanya ya kan yang namanya keadilan itu harus diperjuangkan. Okay. Ada pemohon, ada termohon, penggugat, tergugat dengan lawyernya masing-masing. Tapi akhirnya nanti kita harus hormati putusan mahkamah. Jadi ini wamen nih, ya kan? Ada wamen satu lagi sebelum Hajri, namanya Denny Indrayana. Pendapatnya berbeda. Bahwa MK berwenang untuk sama-sama profesor. Sama-sama profesor. Menarik sama-sama dari Gajah Mada. Coba bayangin. Menarik tadi hari ini juga keterangan ahli bagaimana para majelis hakim itu juga seperti mengkoreksi ada sesuatu yang mungkin dianggap atau meluruskan pandangan para ahli. Jadi meskipun persidangan 2024 kali ini tidak seramai 2019 dan tidak selarut seperti sengketa pemilu presiden 2019, tetapi isinya sungguh-sungguh pelajaran hukum yang luar biasa. Bernas sekali. Bagus. Prof, makanya saya gembira, saya melihatnya, oh bagus ini. Banyak orang melihat, waduh ini pemilu terburuk dalam sejarah. Kalau saya enggak, ini bagus ini. Kalau kita helikopter view melihat dinamika politik kita, dinamika kepemiluan kita, ini bagian dari proses jangka panjang pembelajaran dan penguatan peradaban demokrasi kita ke depan. Salah satu yang juga didengar kesaksiannya itu bagaimana tentang mobilisasi ASN atau penjabat gubernur pada saat itu yang diperintahkan untuk memenangkan paslon 02. Apa pandangan Prof Jimli soal ini? Nah iya, jadi kan saya selalu bilang Indonesia ini kan institusi politiknya belum kuat. Budaya feodalnya masih terlalu dominan. Nah itu akibatnya, itu yang namanya pusat kekuasaan itu akan mempengaruhi sikap representasi politik. Gitu loh. Nah jadi kalau ada incumbent, misalnya tahun 2019, Jokowi itu incumbent, dia berkampanye. Maka struktur politik sampai ke desa, yaitu ikut itu terpengaruh, gitu loh. Sadar atau tidak sadar, terpengaruh. Nah, sekarang dia tidak kampanye, tapi sama juga orang lihat anaknya, gitu loh. Karena apa? Itu yang membedakan waktu 2014 ketika Pak SB tidak lagi mencalonkan diri, dua-duanya adalah capres baru. Pak SB tidak dituding cawe-cawe. Sementara 2024 ini masih ada nama Pak Presiden yang dalam sengketa Pilpres ini dianggap ikut. Dianggap ikut karena ada faktor Gibran. Jadi Gibran efek ini sangat menentukan juga. Tapi itu juga sebabnya orang jadi marah kan. Kan sekarang ini yang memutuskan siapa cawapres itu kan dinamika politik internal partai koalisi. Prabowo yang memutus, tapi yang dimarahin orang Presiden Jokowi. Padahal dia, ya kan, orang berharap dia mesti larang dong anaknya, kan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu serius juga ini, ada aturannya. Sama kayak gubernur.
kepala daerah PLT. Apa ya? Itu yang mau saya tanyakan pada Prof. Jimli. Soal penjabat gubernur yang dianggap ditunjuk karena memiliki tanggung jawab memenangkan paslon tertentu. Ya kan? Seberapa besar ini bisa dibuktikan? Jadi ini kan soal ilmu cocokologi, kiralogi, cocokologi. Kan sudah ada aturan undang-undang yang menyebut bahwa pemilu harus serentak. Kedua, diatur di undang-undang bahwa kepala daerah itu yang sekian tahun kemudian bukan diperpanjang masa jabatannya, diperpendek sehingga 2023 tahun ini semuanya pilkada serentak. Nah, tiba-tiba ada urusannya dengan pilpres yang seru ini. Oke, sebentar. Jadi itu adalah penjabat gubernur itu sebagai salah satu konsekuensi hukum dari pilkada serentak. Tetapi soal penunjukan penjabat gubernur itu yang dianggap sesuai selera dari pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu. Menurut Prof. Jimli, kalau ini didalilkan, seberapa mudah ini dibuktikan? Ya bisa aja jadi dalil asal ada buktinya. Ya kan, sama aja kayak kecurangan. Sekarang ini ternyata data-data kecurangan itu melanda semua paslon. Ada kedapatan di mana Wonosobo atau di mana itu yang sudah jadi tersangka KPU-nya. Ternyata itu menguntungkan paslon yang lain, bukan 02. Misalnya gitu loh. Jadi ini kadang-kadang sporadis gitu. Kejadian-kejadian sifatnya masif. Nah, kalau masif ini itu gampang dijelaskan. Semua caleg, semua paslon, semua internal itu main semua. Nah, yang paling banyak main itu di tingkat kecamatan. Oh, di mana-mana. Bahkan DPD juga begitu. Jadi sangat masif. Cuma kalau kita misalnya fokus pada persidangan sengketa Pilpres kali ini, Prof. Jimli, bagaimana Prof melihat bahwa seberapa susah, karena Prof. Edi Sirye mengatakan harus dibuktikan. Siapa yang mendalilkan dia harus dapat dibuktikan. Tetapi kuasa hukum dari 03 Todung Mulya Lubis mengatakan ini bukan tentang harus ada pembuktian, tapi juga ada balance pembuktian. Gimana sebenarnya menitik beratkan dua kutub yang menitik beratkan konteks ini? Jadi ada pembuktian, ada kontrabukti. Jadi balance, memang betul harus begitu. Dan dua-dua perspektif itu merasa benar sendiri-sendiri. Nanti hakim akan menilainya. Kalau kubu satu lebih meyakinkan, tentu yang kubu satu yang diambil oleh para hakim. Kalimatnya begini kira-kira hari ini kita dengar, bahwa mahkamah ada dua sistem peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya, lalu ada Mahkamah Konstitusi. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu ada di peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak harus seperti itu. Apa tanggapan Prof. Jimli? Itu prinsip universal begitu. Tidak ada kaitan MK dan MA. Itu peradilan universal memang begitu. Siapa yang jadi begitu tidak bisa dapat dibuktikan. Misalnya soal aparatur negara atau penjabat gubernur yang dianggap bermain, mobilisasi penjabat gubernur, bansos tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak bisa dianggap sedikit pun sebagai bagian dari upaya sebelum pemilu yang mempengaruhi hasil kalau pemilu. Dibilang sedikit pun ya enggak juga. Jadi tetap itu jadi bahan pertimbangan bagi para hakim. Tapi ya untuk kelas pilpres, sengketa pilpres itu memang repot membuktikannya. Yang jauh lebih mudah untuk melihat TSM itu kalau tingkat kepala daerah, terutama bupati yang incumbent, itu jauh lebih mudah. Untuk dan pilpres. Sudah banyak kasusnya. Tapi untuk pilpres itu kan namanya terstruktur dan sistematis itu kan harus nasional. Nah itu yang repot, berat gitu. Makanya dalam setiap kali gugatan sengketa pemilu soal TSM ini selalu pemohonnya kalah. Kebetulan baru 2 kali pula. Kan 2004 sekali itu antara kubu nomor 2 dan nomor 3. Waktu itu Megawati dengan Wiranto.
Kemudian yang kedua itu 2014 ya. 2014, 2019 juga. Oh ya 2009, berarti ini yang keempat. Ya. Jadi baru 4 kali. Jadi Dan mungkin kalau udah sering nanti ada itu. Bisa belajar dari Bisa selama aja. kelemahan-kelemahan Bisa. selama ini. Baik, Prof, saya mau masuk soal akademisi hingga ratusan seniman mengajukan amicus curiae sebagai bagian dari ikut memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar sesungguhnya dukungan ini? Kami kembali saat lagi. Dukungan moral bagus saja. Saya